Kunjungi pameran perhiasan internasional terbesar, Jakarta International Jewelry Fair 2016. 5-8 Mei 2016 di Assembly Hall Balai Sidang Jakarta Convention Center. 1000 free gift bagi pengunjung wanita setiap harinya. Lucky draw, grand prize 1 set perhiasan. Persembahan Indonesia Jewelry Fair. Pengunjung tidak dipungut biaya. Kopi ABC susu beneran kopinya. Bikin gak ngantuk. Paduan kopi susunya sempurna. Pokoknya cuma ABC susu, kopi susu yang benar-benar kopi. Kebersamaan adalah saat kita sekeluarga, saat kita curhat, saat kita gembira, saat menikmati paket sensasi delight baru. Pilih hidangan utama, pizza baru, pasta baru, appetizer baru, dan minuman baru. Saat kita berbagi bersama di Pizza Hut. Minum air putih itu baik, lebih baik lagi minum air yang jelas mineralnya. Le Mineral mengandung anugerah mineral agar tubuh bekerja optimal. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, terasa segarnya, terlindung mineralnya. No worry. Entrasol Quick Start dari oat pilihan yang kaya manfaat dan sayuran yang kaya serat, bernutrisi padat. Entrasol Quick Start beda. Lebih kenyang. Entrasol Quick Start, nutrisi harian Anda. Seorang bocah 3 tahun bernama Afni Aryani tewas setelah dianiaya kekasih ibunya. Tersangka mengaku kesal lantaran Afni mengompol di dalam rumah. Kematian Afni Aryani, anak berusia 3 tahun di Sorong, Papua Barat mengejutkan sang ibu. Bagaimana tidak? Afni tewas di tangan kekasih ibunya sendiri. Pelaku menganiaya Afni hingga gadis kecil ini terluka di sejumlah bagian tubuh, lalu mengalami demam tinggi, hingga akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Menurut keterangan pelaku, penganiayaan ia lakukan antara lain karena tidak tahan dengan tangisan Afni di malam hari, dan juga karena Afni mengompol. Kalau yang dia berbuat, sejauh yang kami lakukan pemeriksaan, menganiaya menggunakan tangan kosong, dengan cara memukul, menyubit, dan sebagainya. Kita melihat sering ini, kita lihat dari kondisi lukanya. Ada luka baru dan luka lama. Jadi luka lama belum sembuh, karena si anak ini mungkin ngompol, terus dianiaya lagi. Polisi masih memeriksa pelaku. Sementara jenazah Afni yang sudah diotopsi akan segera dimakamkan. Dari Sorong, Papua Barat, Hanafi Tianlean, TV One mengabarkan. Dan ini masih mengenai kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian. Itu ada kasus soal Yuyun ya. Kita tahu bahwa Yuyun ini diperkosa oleh 18 orang. Naik aja terus. Bapak juga Bapak. Nggak apa-apa Pak. Masuk aja Pak. Hingga hari ini keluarga Yuyun, korban pemerkosaan dan pembunuhan, masih terpukul dengan kematian tragis anak gadisnya. Sejumlah kerabat yang berdatangan berusaha menguatkan moral mereka. Namun hal itu tak menghapus kegeraman kedua orang tua Yuyun terhadap para pelaku. Apalagi para pelaku merupakan remaja tetangga mereka. Keluarga Yuyun semakin geram setelah jaksa menuntut para terdakwa dengan hukuman hanya dengan 10 tahun penjara. Tidak terima, Pak. Tidak terima. Kenapa, Bu? Karena tidak pantas hukuman binatang, hukuman 10 tahun tuh, Pak. Itu binatang tuh, Pak. Bukan manusia lagi, Pak. Dia bikin anakku tuh, Pak. Kalau ada manusianya, kalau 1-2 ya di dalam dunia inilah sering aku dengar perkosaan. Inilah 12 orang, nyampai 14. 2-nya beron, katanya. Mereka meminta agar para pelaku yang sudah dewasa dihukum mati, sedangkan yang masih di bawah umur dihukum seumur hidup. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Curup, Rejang Lebong, Bengkulu,
dengan hukuman penjara 10 tahun, sedangkan 5 orang lainnya masih dalam proses penyidikan. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Ferry Yustika, TV One mengabarkan. Nah, pemirsa, keadilan untuk Yuyun ini akan kita diskusikan pada sore hari ini. Sudah ada dari Komisi 3, Komisi Hukum DPR RI, dari Dwi Ria. Selamat sore. Dwi Ria. Ya, dan juga ada dari KPAI, ada Bu Erlinda. Selamat petang. Selamat petang. Nah, saya ke Komisi 3 Dan DPR ada di RI. Bengkulu, Rizky, ada orang tua keluarga dari Yuyun. Ya, ayah Pak, dari iya. Yuyun ya. Selamat sore. Selamat sore, Yakin. Pak Yakin. Halo, selamat sore. Ya, saya ke Pak Yakin dulu. Pak Yakin, kami turut prihatin dan turut berduka atas meninggalnya anak Bapak dalam peristiwa ini. Pak Yakin, sejauh ini Pak, apa yang Bapak bisa tangkap dari tuntutan itu hanya 15 tahun, Pak? Apa yang Bapak harapkan dari pengadilan sesungguhnya, Pak? Halo. Halo, Pak. Ya, Pak Yakin. Ya. Ya. Pak Yakin, bagaimana tanggapan Anda soal tuntutan yang 15 tahun tersebut, Pak? Aku tidak senang, Pak. Aku tidak rela kalau batas 15 tahun. Yang sewajarnya, Pak, kalau bawa umur tuh biar di penjara umur hidup, Pak. Kalau yang yang dewasa tuh biar hukum mati baik, Pak. Hukuman mati? Iya. Pak Yakin, ada yang Bapak kenal dari beberapa pelaku ini, Pak? Cuma ada kok uang kenalan aku nih. Siapa itu Pak yang Bapak kenal? Kakak kelas Yuyun tuh, nah. Kakak kelas Yuyun? Iya. Bapak pernah berkomunikasi sebelumnya atau pernah main ke rumah sebelumnya Pak pelaku ini? Tidak. Bapak mengenal sosok yang kakak kelas Yuyun ini seperti apa, Pak, orangnya, Pak? Agak orangnya. Agak putih-putih, rambutnya ikal, hidungnya maju, wangi terus kurus putih. Pak, sebelum kejadian Yuyun pernah cerita tidak atau mungkin sering digoda atau sering diancam oleh beberapa temannya yang Bapak kenal ini? Sebelum kejadian pernah Yuyun cerita ke Bapak? Tidak, Pak. Tidak. Ketika ini terjadi, Pak, Bapak mendapatkan kabar dari mana, Pak? Ketika terjadi? Ya. Aku pulang dari ladang, Pak. Kemudian? Siapa yang memberitahu, Pak? Aku namanya kakak Yuyun kan, Yayan namanya kan. Kataku, Yan mana adikku? Adik katanya dari kemarin, Pak, jadi datang dari sekolah aja kan. Ngomong kakak Yuyun kan, Yayan namanya. Ya. Apanya? Tak mungkin, diku sekolah belum boleh balik, diku lah malam nih, diku. Dari baliknya, Pak aja. Aku langsung ke rumah Pak Gurunya bawa kan, musim 4 kan. Ya. Jadi aku tanya dengan bapaknya, Pak Guru Yuyun. Pak, diku sekolah ada Yuyun kemarin. Sekolah katanya, dia balik dari sekolah anu ke rumah aku katanya. Aku nengok dia balik dari sekolah. Kata Pak Guru dia kan. Iya. Tak mungkin kata dia udah nyampai ke rumah katanya. Aku nengok dia balik katanya kan. Kata Pak Guru Yuyun. Terus? Kalau udah percaya, diku ke rumah aku, tengok kayaknya ada beda. Nah langsung Pak Guru dia langsung ke rumah. Tengok pakaiannya dah ada, sepatunya dah ada, tasnya dah ada. Nah jadi aku macam mana, aku nanya dengan Pak Kadus sampai rumah aku kan. Sampai rumah aku kan rumah Pak Kadus. Aku ngomong dengan Pak Kadus itu macam mana nih, Yuyun dari kemarin tak balik. Lah kita rumah Pak Kades katanya. Kita ke rumah Pak Kades, kan? Ayo itu. Kalau dua dari kemarin tidak balik ke rumah, anak kau kelas 100% hilang. Tidak mungkin lah sekolah 2 hari 2 malam tidak balik ke rumah. Tidak mungkin. Apa yang dipikir? Anak kau tuh aku tahu katanya. Janganlah dia ke sini situ. Apa pikiran Pak Yakin waktu itu? Diculik? Pikiran aku diculik. Belum tahu apa-apanya yang lainnya kan, diculik. Jadi kata Pak Kades, kita lapor ke polisi dah, ya jelas 100% anak kau hilang, aja kan. Sempat mencari nggak Pak kemana? Karena Bapak kan curiga bahwa Yuyun diculik. Sempat mencari ke beberapa tempat atau ke rumah teman, Pak Yakin? Apa Bu? Waktu Bapak mengira Yuyun diculik, Bapak pernah mencari ke rumah teman atau berusaha mencari ke sekolah atau kemana Bapak usaha ketika itu? Dari ke sekolah, menuju rumah Pak Guru dia.
Itulah tadi kan Pak Guru dia nengok di rumah. Pak Guru dia mungkin tidak percaya budak itu kan tidak balik dari sekolah. Gitu. Sudah nyari sana kemari, tidak ketemu, kemudian apa ya? Bisa ketemu bagaimana ceritanya? Ketemu bagaimana ceritanya, Pak? Ya. Awalnya sampai ketemu akhirnya itu Bapak aku tahu. ketemu, aku tanya kawan ngomong, saya yakin anak kau lado, di bawah jurang itu nade. Banyak kawan itu ngomongkan tetangga dekat rumah kan. Ya. Aku nak nengok tu tak diboleh orang banyak. Masyarakat itu kan nahan aku kalau megang-megang aku. Aku tu tanya, apa sebabnya kau sini ciku anak aku kandung itu bukan anak apa-apa ciku. Aku tak boleh tengoknya apa sebabnya. Katanya nunggu Pak Polisi dulu. Jadi aku tanya dengan warga Dusun itu kan tetangga dekat rumah aku tu. Anak aku apa caknya Pak? Bu, anak kau sehat atau dia? Ngomong yang tetangga dekat rumah tu kan? Iya. Anak kau sehat kan? Nah, aku dipanggil wong ke rumah kan. Nah, tinggal aku balik ke rumah tu. Yuyun tadi dibawa kepada mula tanding. Langsung masuk ke dalam tanding. Jadi sampai ke padang tanding, aku nak tengoknya masih ditahan wong. Lata akhirnya aku mohon dengan Pak Polisi pada ulang tanding keamanan pintu gawang itu kan. Nak tengok anakku, aku ni Bapak Yuyun yang sebenarnya bukan apa-apa, Bapak kandungnya ni aku ni. Dan ternyata Aku benar, nengok Pak. Di situlah aku nengok Yuyun tu baru tahu Yuyun mati. Tidak ada nyawa lagi. Masya Allah. Baik. Tangannya diikat, kakinya diikat, cacat ya Allah. Gitu. Apa bekas Warga-warga itu kan bekas tidak tusukan? boleh tengoknya kan, dia takut aku pingsan. Oke. Baik, baik. Baik, Nanti Bapak kita kembali Yakin. berdialog dengan Pak Yakin ya. Ya. Masih ada Ibu Dia Ria Latifah dan Juga kemudian ada Mbak Erlinda Erlinda. dari Kita KPI. akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda pariwara berikut ini. Panas berlebih mengurangi kelembaban kulitmu, sehingga membuat kulit menjadi kering dan pecah. Dengan Stratestri dan Aloe Vera, Vaseline Intensive Care Aloe Fresh melembabkan dan membantu memperbaiki kulit kering. Kulit segar dan tetap sehat di cuaca panas. Kekuatan memperbaiki dari Vaseline. Kini mulai Rp12.000.